Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Berikut rumusnya untuk penjumlahan dua sudut kosinus. Kosinus alfa ditambah beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta dikurangi sinus alfa dikali sinus beta. Kemudian untuk pengurangannya, kosinus alfa dikurangi beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. Untuk lebih memahami lagi, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari kosinus 75 derajat. Kita akan bahas caranya, yaitu dengan cara menguraikan besar sudut 75 derajat menjadi penjumlahan dua buah sudut istimewa. Berarti kosinus 75 derajat sama dengan kosinus 45 derajat ditambah 30 derajat. Besar alfanya 45 derajat, besar betanya 30 derajat. Sehingga kosinus 45 derajat ditambah dengan 30 derajat sama dengan kosinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat dikurangi sinus 45 derajat dikali sinus 30 derajat. Kalian tentunya sangat hafal berapa nilai kosinus 45 derajat? Iya, betul. Setengah akar 2. Sinus 45 derajat? Ya, setengah akar 2. Sinus 30 derajat? Nilainya sama dengan setengah. Kosinus 30 derajat? Iya, betul. Setengah akar 3. Sehingga kita peroleh perkaliannya adalah setengah akar 2 dikali dengan setengah akar 3 dikurangi dengan setengah akar 2 dikali setengah. Kita kalikan sekarang. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 menjadi 1/4 akar 6. Setengah akar 2 dikali setengah menjadi 1/4 akar 2. Nah, hasilnya sama dengan 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Atau penulisannya boleh disederhanakan menjadi 1/4 dikali akar 6 dikurangi dengan akar 2. Ya, itu cara menyelesaikan penjumlahan dua sudut untuk kosinus. Kemudian untuk selisih dua sudut perbandingan trigonometri kosinus, kita perhatikan contohnya. Tentukan nilai dari kosinus 165 derajat. 165 derajatnya kita uraikan menjadi bentuk pengurangan dua buah sudut istimewa. Diperoleh kosinus 165 derajat sama dengan kosinus 210 derajat dikurangi 45 derajat. Maka kita perhatikan alfanya 210 derajat, besar sudut betanya 45 derajat. Sama dengan kosinus 210 derajat dikali kosinus 45 derajat ditambah dengan sinus 210 derajat dikali sinus 45 derajat. Kosinus 210 derajat terletak di kuadran 3. Maka artinya nilai kosinusnya negatif. Kosinus 210 derajat dikali cos 45 derajat sama dengan min 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 ditambah sinus 210 derajat negatif 1/2 dikali sinus 45 derajat 1/2 akar 2. Sekarang kita kalikan.
1/2 akar 3 min 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 itu sama dengan min 1/4 akar 6. Di sini ada perkalian plus kali min. Plus kali min berarti nilainya jadi min. Plus kali negatif artinya negatif. 1/2 dikali 1/2 akar 2 menjadi 1/4 akar 2. Berarti kosinus 165 derajat itu nilainya sama dengan min 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Atau penulisannya boleh disederhanakan menjadi min 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Perhatikan contoh selanjutnya. Diketahui sinus alfa sama dengan min 4/5 dan kosinus beta sama dengan 7/25, di mana alfa sudut yang terletak di kuadran ketiga dan beta adalah sudut yang terletak di kuadran keempat. Tentukan nilai dari kosinus alfa min beta. Langkah pertama, kita perhatikan sudut yang terletak di kuadran 3, yaitu sudut alfa dengan yang diketahuinya adalah sin alfa sama dengan min 4/5. Kita ilustrasikan bentuknya ke dalam perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, di mana kita ketahui kalau sinus alfa itu adalah sisi di hadapan sudut alfa berbanding dengan sisi miring. Sisi di hadapan sudut alfanya 4, sisi miringnya adalah 5. Maka untuk mencari kosinus sudut alfanya, kita hitung sisi di dekat sudut alfanya, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Nilai yang diperoleh adalah 3. Sinus alfa di kuadran 3 nilainya negatif. Sekarang kosinus alfa di kuadran 3 bernilai negatif. Sehingga nilai kosinus alfa yang letaknya di kuadran 3 menjadi min 3/5. Itu yang di kuadran 3. Kemudian kita perhatikan lagi yang di kuadran keempat. Sama kita ilustrasikan ke dalam perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Karena yang diketahui di sini kosinus beta, maka berarti sisi di dekat sudut beta berbanding dengan sisi miring. Sisi di dekat sudut betanya 7, sisi miringnya 25. Kita cari nilai sinus. Kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung sisi di hadapan sudut betanya. Kita peroleh nilainya nanti 24. Maka kita lihat di sini, nilai kosinus beta yang diketahui adalah 7/25. Kita hitung sinusnya. Sinus beta nilainya sisi di hadapan sudut beta 24 berbanding sisi miring, yaitu 25. Kita perhatikan, kalau di kuadran keempat, nilai sinusnya adalah negatif. Sehingga sinus beta sama dengan min 24/25. Jika nilai sinus dan kosinus di kuadran 3 dan 4-nya sudah kita tentukan atau sudah kita hitung, maka langkah selanjutnya kita baru menghitung nilai kosinus alfa dikurangi beta. Seperti yang kita ketahui bersama, rumus kosinus alfa dikurangi beta sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali dengan sinus beta. Maka nilai-nilai tadi yang kita sudah hitung di kuadran 3 dan di kuadran 4, kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita perhatikan, kosinus alfa min 3/5 dikali kosinus beta 7/25 ditambah dengan sinus alfa min 4/5 dikali dengan sinus beta yaitu 24/25.
Ya. Kemudian kita hitung, kita kalikan. Min 3/5 dikali 7/25. Berapa? Ya, min 21/125. Oke. Berikutnya, min 4/5 dikali dengan min 24/25. Betul, 96/125. Sekarang kita selesaikan. Min 21/125 ditambah 96/125. Nilai yang kita peroleh adalah 75/125.